COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contact. Hai guys. Hai. Gila, kayaknya udah hampir 2 bulan gak sih kita gak ketemu. Apa kabar nih kalian? Lu gimana kabarnya, Din? Terus lu ngapain aja nih selama karantin? Gue alhamdulillah ya baik. Terus kegiatan selama karantin biasa kelas online. Terus tidur. Oh iya, gue juga ada kegiatan baru yang gue gak pernah lakuin sebelumnya. Sekarang gue tuh nonton drakor. Anjay. Gara-gara Terbaik. direkomendasi. Jadi sama itu, gue jadi petani hai deh sekarang. Ya gak apa-apa lah ya. Pengalaman barunya ya nonton drama lah ya. Dikenalkan sama drama-drama. Seru banget lah ya. Kalau di Indah kan sekarang pengalaman barunya nonton drama lah ya. Dikenalin sama drama-drama baru. Kalau Itin gimana nih kabarnya? Lo ngapain aja nih selama karantin? Puji Tuhan, sehat. Nah, selama karantina ini sih ada hal baru juga sih yang gue lakuin. Yang awalnya gue gak suka, apa sih itu, apa sih. Jadi sekarang gue udah main TikTok. Udah kayak banget. Udah profesional lah ya. Itu. Gak profesional banget sih, cuman ya suka aja gitu. Oke. Mantap. Lumayan lah ya. Jadi tiktokers nih teman kita nih sekarang, Christine. Kalau misalnya Feby ngapain nih? Apa kabar juga nih? Hampir 2 bulan lah ya kita nggak ketemu. Kurang lebihnya baik ya. Tapi kalau kegiatan gue sih sehari-hari banyakan tidurnya. Habis bangun tidur nonton drakor. Kadang ikut kelas online, kadang juga enggak, gitu-gitu doang sih. Tapi banyakan tidur ya. Kebanyakan tidur lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Mungkin kemarin selama kayak kelas biasa nggak kurang istirahat. Sekarang jadi kebanyakan kayaknya istirahatnya. Kebanyakan overload. Sebenarnya ada jam istirahat, cuma ini iya. Overload. Oke. Ya, kalau gue sih ya sama sih hampir sama kayak kalian ya, kelas online pasti. Sama kayak Dinda, apa namanya jadi nonton drakor terus. Ya walaupun sebenarnya udah K-popper sih sebenarnya. Iya. Sama sekarang gue jadi petani, mohon maaf nih, petani di Shopee tapi. Rajin yang ngumpulin poinnya ya, Bi ya. Iya. Poinnya, Bi ya. Di Shopee nih, tapi jadi petaninya. Iya. Siram tanaman gue, Bi. Oke, nanti kita saling siram ya tanamannya. Yoi. Oke. Jadi kemarin itu kayak beberapa hari yang lalu kayak kita udah naruh nih di Instagram kayak buat kita diskusi nih tentang kayak keadaan kita sekarang lah ya, tentang COVID-19, karantin, PSBB gitu-gitu. Ada nih beberapa pertanyaan masuk, gimana kalau misalnya kita diskusiin, jawabin bareng-bareng kali ya? Boleh, Bi, boleh. Mungkin dari pertanyaan yang paling ringan dulu kali ya. Banyak banget sih ada beberapa pertanyaan yang masuk, soalnya pertanyaannya sama nih. Kak, kita kan stres ya di rumah terus, kayak banyak nganggurnya, ya kayak tadi Feby bilang ya, kebanyakan tidur kali ya, jadi kayak kelihatannya nganggur gitu. Tips dong biar nggak gangguan mental. Gangguan mental. Iya kan? Gangguan mental aja ya. Bosen kali ya maksudnya, kayak biar nggak bosen selama self quarantine. Biar nggak bosen. Dari Feby dulu kali ya. Feby, apa nih, ada tips gak nih Feb biar nggak bosen lah ya di rumah? Ya kalau dari gue sih, kalau supaya nggak bosen tuh ya lu ngelakuin hal-hal yang positif ya, kayak lu masak gitu, coba-coba masak, biarpun lu nggak bisa ya lu coba aja gitu. Terus ngapain lagi ya main game bareng teman supaya nggak bosen, kayak gitu sih kalau dari gue. Pokoknya ngelakuin hal yang positif lah. Ya, oke. Kalau gue ya buat ngelakuin biar gue nggak bosen, gue tuh sekarang
nggak cuman kelas online doang, tapi gue ikut kelas-kelas yang kayak fotografi gitu, ngelatih soft skill juga. Gue nonton video-video kayak narasi atau dan gue juga selain itu gue juga apa ya, langsung gue praktekin gitu dari kelas fotografi. Gue beli background, gue sampai niat banget gue beli background. Wah Gue gila, belajar fotografi. Jadi terbaik. kayak ngelakuin hobi kalian gitu biar kalian gak bosen. Oh gitu. Bener sih, bener. Ngelakuin hobi kayaknya cara Iya, paling ampuh ya. cara Bener-bener. paling ampuh. Kalau misalnya Christine, Iya. Kalau dari gue sih ngelakuinnya profesi baru kayak masak gitu yang gue nggak ini banget sama masak, jadi sekarang jadi suka masak, apa masak. Terus ngelakuin ada kursus online gitu yang kan biasanya kita kursus online dari kampus. Nah ini ada hal lain juga dari kursus dari luar gitu, begitu. Dari Yang lu, gua Bi? Dari gue sama sih, hampir sama kayak Itin, kayak nyoba-nyoba hal baru. Gue kan anaknya jarang banget masak nih. Nah, terus kayak nyoba-nyobain, kayak resep-resep, ya yang masih gampang-gampang tapi nyoba-nyoba lah. Malah jadi ketagihan sih nyobain hal baru. Kayak masak tuh bener-bener. Kayak terus sekarang gue dikit-dikit masak. Itu ngilangin bosen sih, nyobain hal baru sih. Kalau menurut gue semua biar jadi chef. nggak apa namanya, nggak bosen. Iya, semua orang jadi sekarang chef. kayaknya sama quarantine jadi chef. Bisa lu buka kantin di UKI. Oke, iya bisa banget itu. Benar. Habis itu gue ikut Master Chef. Iya. Aduh, Master Chef, mantap. Tunggu ya, Bi ya. Siap. Nanti dukung gue ya kalau misalnya gue ikut Master Chef. Oke. Pasti, tenang aja. Oke, kan kita udah ngasih tips nih ke teman-teman juga. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Jadi, menurut kalian tuh lebih mending banget, lebih setuju Indonesia di lockdown total atau cuman social distancing? Menurut kalian kenapa? Kayaknya lebih prefer mana nih yang lebih bagus nih untuk keadaan Indonesia di Indonesia sekarang ini? Dari Lutin kayaknya mungkin bisa. Kalau dari gue sih mending social distancing ya. Kalau lockdown itu benar-benar aktivitasnya itu benar-benar diberhentiin semuanya. Sedangkan kalau social distancing ini kan ya orang juga masih bisa lah beraktivitas di luar, cuman buat kepentingan yang sangat penting banget sih. Apalagi kalau lockdown itu kan benar-benar juga perekonominya ini ya nggak stabil gitu. Itu sih menurut gue. Benar-benar. Kalau menurut lu, Din? Kalau menurut gue, kalau untuk negara kita ya, itu ya mending social distancing sih. Kalau lockdown kan mungkin untuk pekerja-pekerja yang pendapatannya itu per hari itu nggak ada pemasukan sama sekali ya. Apalagi mereka kan dihimbau untuk nggak mudik. Di Jakarta juga mereka mau makan apa, mau ngasih makan keluarganya apaan. Karena kalau misalnya kita ngambil kebijakan untuk lockdown, ya pemerintah kan mau nggak mau harus ngasih asupan untuk kebutuhan sehari-harinya. Sementara negara kita belum mampu untuk melakukan itu. Jadi untuk sekarang sih lebih baik mending social distancing atau PSBB gitu. Oke. Kalau menurut Feby gimana, Fat? Menurut gue sama ya kayak Itin sama Dinda. Ya lebih baik itu kita ngadain social distancing daripada ada lockdown. Karena ya benar kalau lockdown itu benar-benar kegiatan perekonomian negara kita juga nggak berjalan gitu. Terus kayak misalnya social distancing kan kita masih bisa mencari nafkah, tapi dengan cara kita peduli kebersihan, peduli diri sendiri gitu, kayak pakai masker, rajin cuci tangan gitu. Nah, kalau lockdown kan juga pasti kegiatan ekspor impor kita kayak tertutup gitu kan. Jadi kayak nggak ada pemasukan juga buat negara. Terus kayak kita mencari barang-barang yang kita butuhkan juga jadi lebih sulit gitu sih, Bi. Jadi kalau menurut gue mendingan social distancing. Kalau Abi Iya sih.
Ya, setuju banget sih sama pendapat kalian semua. Gue juga lebih prefer social distancing ya, atau enggak yang sekarang kalau misalnya dijalanin di Indonesia ini kan kita PSBB ya. Karena kayak tadi udah sempat Iya. disinggung juga sama Dinda, kalau misalnya lockdown ya berarti pemerintah harus yang kayak ngasih bantuan lah istilahnya ya ke masyarakatnya. Sedangkan kayak kita tahu sendiri lah perekonomian di Indonesia sekarang ini kayaknya belum bisa menopang banget nih keadaan masyarakat di Indonesia Bener kan. banget. Jadi ya sebenarnya udah benar sih kebijakan pemerintah gak sih untuk PSBB sama social distancing ini. Asalkan ya Iya. masyarakatnya ya Iya. mau diajak kerja itu sih kuncinya itu. Udah bagus sih Oke. ini tindakan Iya. social distancing Iya. atau PSBB, malah kan awalnya Cuma tergantung. himbauan doang, Cuman himbauan himbauan tanpa doang, ada iya. Iya. pada tindakan kayak nggak ada gunanya kan kemarin tetap beraktivitas. Jadi buat keputusan yang PSBB ya udah lebih maju lah, selangkah lebih maju. Ya benar. Iya. Tapi tetap aja sih next ke pertanyaan selanjutnya nih kayak berhubungan juga nih sama bahasan kita PSBB. Tapi pastilah ya kalau misalnya dengan adanya kebijakan PSBB ini, social distancing ini kan pasti ngasih pengaruh lah ya ke semua bidang, ke beberapa bidang. Menurut kalian pengaruhnya apa aja nih ke beberapa bidang ini? Dari Dinda kali mungkin kayak pengaruhnya dari PSBB ini apa? Pengaruhnya, pengaruh Iya. dampak kayak gitu. Iya, Iya, dampaknya. Din. Kira-kira apa ya? Dampak apa nih yang kena pengaruh dari PSBB? Kalau dari PSBB kan itu hanya apa ya, semi lockdown kan ya. Iya, Dan iya. sekarang aja yang kita lihat kita nggak ngelakuin lockdown, tapi pedagang-pedagang kecil di luar sana itu udah kesusahan, kayak malah ada gue baca berita dia tuh nggak dapat penghasilan untuk ngasih keluarganya gitu loh, sampai malam jualan. Itu kayak ya berarti tugas orang-orang yang kalau pemerintah belum bisa bukan menanggulangi, apa sih gue jadi Membantu iya gitu membantu ya. ya, itu tugas-tugas saudara-saudara kita yang lebih berkecukupan gitu untuk membantu. Berarti berarti di bidang ekonomi lah ya yang Iya. agak berdampak gitu. Kalau misalnya dari Itin ada kayak bidang lain nggak sih kira-kira yang berdampak nih, berpengaruh karena ada PSBB? Nah, kalau Dinda tadi kan bidang perekonomian ya. Kalau dari gue sih lebih berdampaknya ke pariwisata sih. Dimana orang kan kalau udah apalagi lagi mau lebaran gini kan, pasti pada mudik dong. Nah ya benar. Apalagi pariwisata gini, pasti perhotelan gitu, tempat-tempat wisata kan udah pada rame. Nah, sedangkan kalau udah di masa pandemi ini, tempat pariwisata pun udah ditutup ya, udah pada diliburin gitu, benar-benar di stopin untuk mencegah COVID-19 ini. Itu sih menurut gua. Iya, dengar-dengar juga udah ada kerugian ya. Iya, Berapa makanya triliun bener itu banget. dari Udah Bali ya. banyak pasti Jogja. sih, Din. Udah Iya benar. hotel di Bali udah pada benar-benar ditutup gitu. Gitu sih. Benar. Tadi kan Karena nggak dari boleh, Dinda nanti udah mereka juga bakal ekonomi. kena denda gitu. Iya, dari Dinda udah ekonomi, terus dari Itin udah dari pariwisata. Kalau dari Feby kira-kira ada bidang lain nggak di Feb? Lebih ke bidang transportasinya sih dia. Karena ya kayak tadi yang Itin jelasin, bidang pariwisata juga terpengaruhi dong karena ini ya otomatis orang-orang juga nggak menggunakan alat transportasi dong, dan otomatis alat transportasi terhenti gitu. Jadi ya buat mereka yang bekerja di bidang transportasi juga kayak pendapatannya kayak nggak ada sama sekali gitu sih. Terus kayak benar-benar nggak beroperasi, biarpun sekarang tuh udah ada peraturan kayak transportasi boleh beroperasi gitu, tapi dengan beberapa aturan yang diberikan pemerintah gitu. Gitu sih, Bi. Iya sih benar. Kayak jadinya apalagi mungkin kayak penerbangan kali ya, atau ngaruh kali ya untuk di bidang transportasi. Kereta juga. Iya benar.
Karena itu emang Baca berita tuh kita kan tiket menurun banget. iya benar-benar. Ya, tapi semoga dengan kebijakan ini bisa inilah ya benar-benar ngurangin apa namanya yang terinfeksi kali ya. Iya. Semoga lah ya. Mudah-mudahan. Berita hari ini itu tuh lihat gak yang Bandar Soekarno? Soekarno. Iya. Parah Itu banget sih itu. ramai banget, gila, parah Itu sih. parah sih. Sampai Gue baru ngeliat tadi. Itu kenapa bisa kayak gitu? Kayak bener-bener kita di banget, rumah aja iya. selama 2 bulan, tiba-tiba ke bandara. Tiba-tiba ada Kan nggak ada yang tahu ya, ada yang positif Emang apa bener-bener enggak. dari Nggak ada pemerintah, gunanya 2 gimana bulan ya? di rumah aja. Iya. Iya. Ya balik lagi kalian kayak tadi harusnya sebenarnya di sini perannya nggak cuma pemerintah doang, tapi harusnya sih masyarakat harusnya punya kesadaran tersendiri lah ya dengan udah adanya kebijakan PSBB ini, terus juga udah ada kebijakan dari Menteri Perhubungan juga kan tentang beberapa syarat. Memang udah boleh, cuman kan ada beberapa syarat yang harus kita patuhin kan, ada beberapa syarat yang juga harus kita kasih ke pihak mereka. Ya balik lagi lah ke masyarakatnya harus lebih sadar lah, lebih berkomitmen lah ya. Karena kan ini juga buat kepentingan bersama gitu kan. Bener banget, setuju. Kalau dari gue sih ada tambahan lagi kali ya, yang berpengaruh sama PSBB ini pandemi itu kayaknya di bidang pendidikan sih ya. Itu kita kan jadinya online class kan selama adanya pandemik ini. Mungkin kayaknya dengan online class ini agak kurang efektif gak sih sebenarnya untuk kita? Setuju banget. Lebih kayak kaget gitu gak sih perubahan sistemnya ini, jadi kayak mahasiswa sama siswa-siswa jadi kayak belum terbiasa sama online class ini, terus tiba-tiba online class malah mereka kaget sama sistemnya, malah ilmunya kayaknya kurang dapet deh ya, kayaknya kurang efektif lah ya. Benar Itu apalagi harus yang jadi golar-goler terus ngantuk. Iya kan. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa semau maunya aja gitu, karena dosennya juga nggak tahu kan, iya nggak sih? Apalagi kayak kurang fokus jadinya. Jaringannya yang kurang stabil lah, yang ini. Nah, iya benar. Itu ngaruh banget sih untuk teman-teman yang di daerah mungkin kan. Itu jaringannya kan mungkin kalau kita di Jakarta belum terlalu nggak terlalu terganggu karena jaringan di Jakarta lumayan bagus lah ya. Tapi kan kok kita nggak tahu teman-teman kita yang ada di luar kota di daerah kan jaringannya nggak bagus, itu mengganggu sih di dalam bidang pendidikan menurut gue. Sebenarnya malah kalau kayak gini tuh kita jadi tahu, karena berarti pendidikan Indonesia tuh emang nggak rata. Kayak benar. Dari Jakarta, diukur dari Jakarta. Coba kita nggak usah jauh-jauh. Jadi kakak gue tuh guru di Banjarmasin. Dia tuh ngajar SMK. Di sana tuh masih banyak siswa-siswa yang nggak punya handphone. Jadi kakak gue tuh jadi kakak gue tuh nyuruh untuk difoto aja, misalnya dia punya tetangga atau gimana, difoto terus dikirim ke kakak gue, dia bikin tulisan tangan. Dan gue juga baca berita ada masih di Jawa, aku itu malah masih di Jawa ya. Kalau kakak gue memang di Kalimantan, di Jawa itu ada anak SD yang nggak punya handphone, jadi gurunya dari rumah ke rumah. Sampai segitunya ya. Iya, pendidikan Indonesia jadi kelihatan gitu, nggak sebenarnya nggak usah deh kita mikirnya handphone, listrik aja ada daerah yang belum masuk. Nah benar. Handphone. Iya benar. Mereka tuh bahkan asing ngelihat handphone nggak sih? Iya benar. Berarti sebenarnya ada setidaknya ada positifnya lah ya dari dari ada pandemik ini, Indonesia tuh jadi tahu lah ya, kayak sebenarnya kita tuh pendidikan kita belum rata dan bakal jadi bahan evaluasi juga bagi pemerintah kali ya untuk kedepannya. Nanti kalau misalnya pandemik ini udah selesai, untuk melakukan pemerataan pendidikan, pemerataan semuanya, mungkin dari listrik juga kan gitu, kayak ya evaluasi lah ya bagi pemerintah. Semoga ya diperbaiki ya. Semoga sama aja pemerintah. Benar-benar kan tadi udah pengaruh nih. Nextnya juga nih, kan tadi kita udah ngomongin dari daerah ya. Kita juga dapat pertanyaan nih dari daerah, teman kita dari daerah. Dia nanya gimana sih peraturan di Jakarta terkait COVID-19 ini, apakah masih PSBB atau
gimana sih metode pembelajaran kita di kampus di Jakarta ini? Dia tuh nanya gimana sih gitu. Dari Itin kali ya, gimana sih Kalau menurut dari lo gue sih, yang membedakan kita sama di daerah? kalau dari gue sih apa ya? Social distancingnya yang jarak berapa kilo sih? Berapa meter maksud gue? Kok kilo sih? Gila jauh banget. Iya makanya juga. Berapa meter ya? 1 meter gitu ya? Iya, Nah, 1 meter. 1,2 meter. habis itu harus gunain masker kalau mau keluar gitu sih. Peraturannya. Terus dari Feby ada tambahan nggak kira-kira? Kalau peraturannya di Jakarta tuh udah ada ya, Bi. Itu gue kemarin udah lihat tuh peraturan gubernur nomor 41 tahun 2020 ya buat di Jakarta. Kayak misalnya itu kayak buat pengendara-pengendara yang gak menggunakan masker tuh biasanya mereka itu kena sanksi sosial gitu loh. Jadi mereka wajib melakukan kegiatan sosial gitu. Dan mereka juga pasti bakal malu karena mereka disuruh menggunakan rompi orange gitu loh, kayak Oh petugas-petugas iya. kebersihan gitu. Kalau di Jakarta kayak gitu. Terus mereka juga habis itu tuh mereka bakal disuruh denda sebesar 250.000 gitu sih. Nah, kalau di Jakarta sendiri sih yang selama 2 tahun gue gitu. Gitu sih. Oke. Dari Dinda mungkin pengalaman di daerahnya gimana? Di daerah rumahnya? Iya, kalau gue kan waktu itu gue mau KTM. Jadi gue jalan nih nggak trotoar. Itu banyak mobil Satpol PP itu teriak-teriak pakai toa, disuruh pakai masker. Jadi kalau nggak pakai masker disamperin Satpol PP turun. Kita jadi cawang. Iya, lupa. Terus juga setiap berapa meter udah ada itu sih di dekat rumah gue tuh udah ada ember sama sabun. Waduh. Tapi sekarang ini sabunnya isinya air, udah bukan sabun. Sabunnya isinya udah bukan sabun lagi, kayak udah mulai nggak peduli gitu. Terus juga gue denger waktu itu gue sempat denger dari temen gue ya, nggak dari kenal gue, bukan temen juga sih, kayak kenal aja. Di daerah itu ada yang bilang corona tuh hoax. Karena mungkin udah selama ini masih dibilang hoax. Karena mungkin sebenarnya bukan mereka yang gimana ya, cuman emang mereka mungkin belum paham gitu, belum tahu, maksudnya belum maksimal kita ngasih tahu mereka gitu. Kurang informasi. Iya, kurang info ya. Mereka tuh mereka yang belum tahu, misalnya kita kan juga ngelihat orang di jalan, wah nih orang ini nih nggak patuh nih, misalnya ada pedagang kaki lima, lo nih orang nggak patuh nih, masih keluar aja. Ya sebenarnya emang mungkin mereka belum tahu, makanya dikasih tahu, jangan diomelin. Iya, benar. Ya gitu sih, beda di daerah sama di Jakarta. Mungkin sekarang udah sama ya, karena gue ngeliat berita juga di daerah yang nggak pakai masker itu disuruh turun, suruh push up. Iya, iya sih. Udah di berita sekarang. Tapi tuh di daerah di berita sekarang udah macam-macam sih ya di daerah, kayak gimana ngasih taunya lah ya. Iya. Tapi tuh kalau di Jakarta perpanjang, tapi kalau kayak di daerah itu ada beberapa daerah menyudahi PSBB ini gitu. Karena menurut dampak udah berkurang gitu. Iya, mungkin karena di Jakarta juga angka positifnya tuh lebih tinggi. Tinggi banget malah. Positifnya banyak. Iya. Sama sih kayak di Dinda, di daerah rumah gua tuh di Jakarta Selatan, kita tuh ada checkpoint. Malahan kita tuh di daerah rumah gue tuh kita nggak boleh boncengan 2 gitu loh. Kalau misalnya motor gitu. Itu kecuali satu KTP Iya, sama gue juga. Itu kakaknya sama gitu. Dan kakak gue kemarin cerita, dia kan iya. Nah, kakak gue cerita kemarin
dia habis beli makan gitu. Nah, jadi ada 2 orang yang diboncengin gitu, boncengan naik motor, tapi nggak bawa KTP. Dan yang satunya tuh disuruh turun, disuruh jalan. Yang satunya tuh suruh bawa motor. Ya, Sampai segitunya, buset dah. Iya kayak Kasian kasihan banget yang banget satunya tuh. disuruh jalan. Ya, gitu iya. lah. Disuruh jalan. Kasian. Ya itulah ya. Ya itu kan usaha pemerintah lah ya untuk ngasih Iya. apa biar lebih ningkatin kesadaran lagi balik. Balik lagi kesadaran diri masyarakatnya ya. Oke. Next question kali ya. Ini berita-berita yang agak heboh nih beberapa ya sekitar udah hampir 3 hari ini kali ya. Yang tentang dia nanya pendapat kalian soal pemerintah yang ngizinin orang 45 tahun buat beraktivitas. Nah, menurut kalian gimana? Ini kan banyak kontroversinya nih, banyak pro dan kontra nih di apa namanya di masyarakat nih tentang kebijakan pemerintah ini. Menurut kalian gimana? Dari Dinda kali ya gantian sekarang. Gimana Din? Menurut lo? Kalau dari gue juga kurang setuju ya kalau kayak gitu. Pendapat gue ya, ini opini gue. Gue tuh kurang setuju karena mungkin nih, mereka yang di bawah 45 tahun misalnya beraktivitas. Dia kerja biasa. Dia dia ini nih, terinfeksi, tapi dia sehat. Kan ada kan yang kayak gitu ya. Iya ya, ada. Dia carrier. Iya benar, carrier. Pas pulang ke rumah, dia punya orang tua yang usianya udah rentan. Jadi kan nularin itu sama aja. Iya benar. Iya Apalagi yang di atas 45 tahun yang kayak udah berumur itu kan dia lebih rentan untuk terinfeksi kan. Iya, makanya kayak gue kurang setuju sih karena itu sama aja mendingan sekalian nggak usah gitu. Benar-benar. Setuju. Kalau Itin gimana? Setuju gak Tin? Atau ada alasan tertentu gimana? Kalau menurut gue sih kurang setuju ya. Apalagi beberapa hari yang lalu dibilang kurang di bawah 45 tahun bisa beraktivitas. Terus Puan Maharani tuh bilang gimana sih ini kebijakannya kurang efektif gitu ya, kayak kurang koordinasi gitu. Terus kemarin gue dengar berita kalau yang positif corona itu kebanyakan di bawah 45 tahun. Jadi sebenarnya kurang kurang up to date gitu nggak sih? Pemerintahnya kali ya. Koordinasinya jadi labil gitu loh. Iya benar. Kayak gini ada yang ngomong kayak gitu, nggak satu suara. Iya Misalnya pemerintahnya miskom. Iya, terus juga ada yang satu suara, habis dia udah bikin peraturan kayak gini diubah kayak gitu. Iya. Kurang koordinasi ya. Iya. Kalau Feby gimana Feb? Kalau gue ya kurang setuju. Tapi gue kurang setujunya dulu ya. Gue kurang setuju karena ya emang di umur-umur gitu itu dia itu rentan banget terkena virus ini gitu, dan dia bisa jadi karir buat orang lain yang sebenarnya di rumah aja gitu. Tapi menurut gue ada sisi positifnya juga sih, karena kan yang kita tahu itu ada sekarang itu kan kayak semua pegawai-pegawai itu kayak banyak yang di PHK ya. Perekonomian orang juga terganggu kan. Nah, tujuannya gue itu jadi ya orang lain juga bisa mencari nafkah gitu di luar. Ya nggak sih, menurut gue sih gitu. Jadi kayak sedikit tertutup lah gitu perekonomian di keluarga mereka gitu sih Bi. Iya. Ya sama sih kayak kalian, gue kurang setuju juga karena setahu gue juga nih sebenarnya kita tuh lagi dalam masa bonus demografi yang artinya kita tuh sekarang ini masa-masa yang usia produktifnya tuh lagi tinggi banget, which means di bawah 45 tahun itu kita lagi banyak kan. Jadi kalau misalnya di bawah 45 tahun dibolehin beraktivitas, ya kayak hampir sama aja kita ngebolehin hampir lebih dari setengah penduduk kita beraktivitas ya. Jadi kayak PSBB nggak berguna dong. Masa PSBB berlaku untuk yang di atas 45 tahun ya kan nggak efektif lah ya. Harusnya sih pemerintah lebih ngelakuin research yang lebih lagi, jadi tahu nih sebenarnya masyarakatnya itu
kebanyakan umur berapa sih, gimana? Karena kan kita tahu walaupun mungkin kalau 45 tahun imunnya lebih tinggi, tapi kan kita nggak ada yang tahu karena ada beberapa yang kena corona ini kan nggak ngasih symptoms kan, nggak ngasih tunjuk gejala-gejalanya kan, kita nggak tahu, bisa jadi dia carrier. Kan bahkan kalau carrier kan kayaknya bahkan lebih bahaya gak sih, karena kita nggak tahu kita sakit, tahu-taunya kita sakit dan malah nularin orang lain gitu sih menurut gue sih harusnya pemerintah lebih hati-hati lagi lah, dan jangan miskomunikasi lah ya, harus lebih koordinasi sama yang lain gitu. Kayaknya itu aja deh pertanyaannya, udah soalnya hampir sama nih pertanyaannya. Terakhir buat nutup ini gimana, kayak kalian ada pesan gak nih buat masyarakat di luar sana biar lebih aware sama lebih peduli lah sama keadaan sekitar ini, karena kan ini buat keadaan bersama juga, bukan buat kepentingan pribadi kita, tapi emang kepentingan bersama. Dari Feby mungkin kayak buat teman-teman masyarakat di luar sana. Gue sih buat masyarakat di luar sana ya, kayak terutama tuh para orang tua yang masih ngebiarin anak-anaknya di jalanan tuh main, anak-anak kecil. Kalau menurut gue sih kayak orang tuanya harusnya lebih aware, terus lebih menjaga dong, karena apalagi imun anak ya gitu, nggak sekuat imun anak orang yang udah dewasa gitu sih, kayak lebih berpikir aja gitu dampaknya apa kalau mereka ngebiarin anaknya main gitu ya, nggak usah lah gitu keluar buat hal yang nggak penting gitu. Kita harus lebih sabar aja gitu supaya pandemik ini juga cepat selesai gitu sih, Bi. Oke. Kalau dari Christine? Kalau menurut gue sih buat masyarakat di luar sana tetap jaga kesehatan aja sih, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap cuci tangan, walaupun udah bener-bener hal genting banget nih, tetap gunain masker. Itu aja sih pesan dari gue. Oke, Dinda gimana nih? Dari gue, kalau buat masyarakat tuh kalau nggak perlu-perlu amat, kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak mendesak banget, please kalian tuh di rumah aja, karena ini kesehatan tuh bukan buat kalian doang, tapi buat keluarga kalian, buat orang-orang sekitar. Karena nggak mau kan orang-orang yang kalian sayang tuh terkena gitu, terinfeksi cuma gara-gara misalnya kalian tuh bosen terus keluar nongkrong bentar doang, ini ya lu kan nggak tahu apa yang lu temuin di jalan, apa yang lu pegang di jalan. Semaksimalnya lo jaga kebersihan itu akan tetap aja kalau lu nggak menjaga menjaga ketemu orang gitu lah. Iya, karena di dunia ini yang bosen gak cuma lu doang, semua orang di dunia ini tuh bosen di rumah. Iya, cuma ya gimana kan, kita dunia ini lagi dikasih cobaan, jadi tetap jaga kesehatan, semangat untuk menghadapi COVID ini, dan semangat juga untuk para tenaga medis yang benar udah berjuang kan nyawa malah. Iya benar. Tapi kitanya kan kasihan kan, mereka udah mempertaruhkan nyawa, nggak ketemu keluarga 2 bulan 3 bulan, tapi kita nggak ngejaga itu, kayak sia-sia gitu loh. Jadi diharap kebijakannya lah sadar dirinya untuk bertindak ya. Itu aja sih dari gue. Oke, kalau dari gue ya, buat teman-teman sama masyarakat di luar sana, tetap stay at home aja sama kayak Dinda. Kalau misalnya nggak mendesak banget, ya gak usah lah ya keluar. Kan lagian sekarang kita di era digital ini udah maju banget, udah kayaknya semuanya udah bisa lewat online gak sih? Kan kita gak usah harus kita yang keluar rumah gitu. Udah bisa semuanya, udah lebih enak lah, harus gak ada alasan lagi buat kita keluar rumah. Harusnya sih lebih kayak gitu lah ya, masyarakatnya lebih sadar, lebih aware sama keadaan sekarang ini. Ya at least kalau misalnya lu bilang nggak ada alasan untuk gue aware, ya at least buat diri lo sendiri nih, emang lu mau
diri lo terinfeksi, emang lo mau istilahnya kayak mati muda sia-sia cuman karena Iya. kayak egoisan lo atau nggak Bener. dengan rasa bosen lo gitu ya kan? Iya. Sayangin diri sendiri, at least alasan ini lagi buat diri sendiri lah ya gitu kan. Iya. Dan juga kan dengan di rumah aja sebenarnya kita bisa kok belajar banyak hal baru, kita nambah hal pengalaman baru. Banyak lah yang bisa kita lakuin di rumah. Dan buat tenaga medis, thank you banget nih. Yang kayak udah jadi garda terdepan kita, Iya. udah Iya. itu Keren terbaik banget sih. Hebat banget sih Ya, mereka tuh mereka hebat banget. Kita tuh harus apresiasi mereka. Caranya ya kita bantu juga dengan ya stay at home, balik lagi. Iya. Pokoknya buat Sadar teman-teman di luar sana kita harus stay at home. Kita berjuang bareng-bareng. Kita pasti bisa kok ngelawan pandemi ini dengan kita sabar sedikit lagi. Kita pasti bakal bisa menang melawan corona ini. Kita berjuang bareng-bareng ya teman-teman. Pasti bisa. Kita adalah manusia kuat seperti lagu yang udah di cover sama Festival. Dan lu Iya. pada nonton di Iya, Festival Lucky. Kita tuh manusia kuat, guys. Manusia kuat. Iya, dan Bener lupa banget. nontonnya. Jangan lupa nonton. Jangan lupa di like ya, guys. Iya, di share. Itu enak Oke banget. deh. Oke deh, thank you ya teman-teman udah mau diskusi bareng-bareng. Semoga Babi. tetap sehat semuanya dan bisa semangat lah ya kok karantinnya pokoknya kalian. Semangat kelas online juga. Ya, Oke. Semangat online juga. Oke, bye. See you next time, guys. Bye. Bye.